Halo semua, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kita bertemu lagi pada pertemuan ke-10 menulis puisi rakyat. Baiklah, mari siapkan diri untuk belajar. Silahkan siapkan satu buku cetak, buku catatan atau latihan, alat tulis, HP atau laptop, supaya proses belajarmu dapat berjalan dengan lancar. Kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat, pantun, syair, dan puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Indikator menulis puisi rakyat dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah puisi rakyat. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menulis puisi rakyat dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah puisi rakyat. Yuk siap-siap, nanti kalian akan berusaha membuat puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam. Kata bijak yang akan kita hidupi pada saat ini adalah pendidikan bukan hanya pergi ke sekolah dan mendapat gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Sakuntala Devi, penulis. Artinya apa? Kita dapat belajar dari berbagai hal. Jadi belajar itu bukan hanya terpaku ketika kita datang ke sekolah, membaca buku, atau mengikuti pelajaran, tetapi belajar juga dari berbagai hal. Misalnya belajar sabar, belajar membantu, belajar memotivasi. Nah, kita bisa meniru yang dilakukan oleh nenek moyang zaman dahulu. Ketika mereka ingin menghibur temannya, ketika mereka ingin memberikan nasihat, mereka bisa menggunakan pantun, bisa menggunakan syair, bisa juga menggunakan gurindam. Sungguh luar biasa kan nenek moyang kita zaman dahulu. Mereka berpengetahuan untuk dapat berkata-kata dengan baik dan indah. Yuk kita tiru. Mari kita ingat kembali apa ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah ABAB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Berkaitan dengan pantun, beberapa contoh pantun bisa kalian baca dalam buku cetak kalian. Dan kita juga sepertinya sudah tidak asing ya dengan istilah pantun, karena berkali-kali kita juga mendengar baik di televisi maupun di Google kegiatan berbalas pantun. Memang dapat ada banyak hal yang bisa kita sampaikan lewat media pantun. Di antaranya kita bisa menasehati tanpa membuat orang lain tersinggung atau merasa dinasehati. Nah, pasti akan menarik jika kalian juga bersemangat untuk belajar membuat pantun. Kini saatnya kamu berunjuk karya. Pada bagian ini, kalian akan membuat pantun dan menyajikannya dalam bentuk berbalas pantun. Tetapi tidak perlu berbalas pantun ya, silahkan buat pantun saja, kemudian kamu tulis. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan ide yang akan disampaikan. Kalau hidup bekerja keras, kelak hidupnya menjadi sukses. Misalnya, contoh idenya seperti itu. Yang kedua, kalau sudah ketemu idenya, silahkan kalian tata menjadi 2 larik dengan bunyi akhir yang berbeda. Lalu, pilihlah kosakata yang diakhiri dengan bunyi seperti 2 larik yang telah kamu tulis tadi. Selanjutnya, membuat larik sampiran dari benda atau kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan isi. Tata kembali kalimatmu sesuai dengan rima dan kosakata yang berirama sama. Baca kembali, kira-kira pantun yang kalian buat itu sudah logis apa belum? Jadi intinya, ketika mau membuat pantun, buatlah bagian isi terlebih dahulu sesuai dengan rima akhir ABAB. Berarti lari keberapa yang harus dibuat?
lari ketiga, dan lari keempat. Baru kalian bisa membuat pada lari pertama dan lari kedua mengisinya dengan sampiran. Sampiran isinya bisa bebas, boleh berkaitan dengan buah-buahan, boleh berkaitan dengan lingkungan sekitar, boleh berkaitan dengan benda-benda di sekitarmu. Nah, kalian bisa kembangkan sendiri. Biasakan pantunmu adalah pantun yang dibuat sendiri, original, bukan pantun yang kamu ambil dari internet. Nah, kalau kamu bisa membuat pantun sendiri, pasti kalian memiliki kebanggaan. Oh ya, membuat pantun juga bisa melatih kebahasaanmu. Maka banyak-banyaklah membaca. Yakinlah, sekali saja kamu bisa membuat pantun dengan bahasa yang indah, kamu pasti akan ketagihan. Maka semangatlah berlatih. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kalian boleh catat, nanti tanyakan lewat grup WA yang tersedia. Selanjutnya kita akan belajar membuat gurindam. Gurindam lebih mudah daripada pantun, karena yang pertama terdiri atas 2 baris dalam sebait. Tiap barisnya memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Itu artinya antara bait 1 dengan bait 2 rimanya tidak sama. Kemudian dalam satu gurindam, misalnya satu buah gurindam ada 4 bait, itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Kemudian baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Biasanya diawali dengan kata jikalau, hendaknya. Nah, baris kedua itu jawaban dari masalah pada baris 1. Isi gurindam bermacam-macam, bisa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Kalian juga bisa baca contoh gurindam 12 yang ada di bukumu. Kalian bisa amati, kalian bisa lihat, kemudian kalian juga bisa memulai untuk membuat gurindam sendiri. Selanjutnya, yuk kita ingat kembali apa ciri-ciri syair. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Dalam satu bait tersebut, sajaknya A, 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 A. Semua barisnya merupakan isi. Lalu bahasa yang digunakan biasanya berupa bahasa kiasan. Kalau melihat pada buku cetakmu, sepertinya memang sulit ya membuat syair. Karena di sana contohnya adalah syair perahu dengan bahasa Melayu. Tetapi sebenarnya tidak sulit membuat syair. Kalian pasti sering mendengarkan bait lagu yang bunyi rima akhirnya sama. Nah, sama, syair juga demikian. Jadi bahasa yang digunakan dalam syair tidak harus menggunakan bahasa model lama, tetapi gunakan bahasa sehari-hari yang bisa kalian pahami atau gunakan. Selanjutnya, bagaimana langkah membuat gurindam dan syair? Hampir sama seperti membuat pantun. Silakan buatlah syair dengan tujuan menyemangati teman yang sedang mengalami penurunan semangat saat mengerjakan tugas. Dan buat juga gurindam dengan tema atau tujuan mengajak teman-temanmu untuk berbuat jujur dan disiplin. Paham ya? Jadi yang syair tujuannya menyemangati teman yang sedang mengalami penurunan semangat saat mengerjakan tugas. Sedangkan yang gurindam tujuannya adalah ajak temanmu untuk berbuat jujur dan disiplin.
Supaya mudah, ibu guru juga memberikan pilihan beberapa tema. Yang pertama, rajin belajar supaya sukses. Yang kedua, disiplin waktu. Yang ketiga, patuh perintah orang tua. Yang keempat, persahabatan. Yang kelima, kebersihan pangkal kesehatan. Yang keenam, menampung untuk masa depan. Boleh berbeda ya, misalnya ketika pantun, kalian akan membuat pantun dengan tema rajin belajar supaya sukses. Kemudian buat gurindamnya temanya persahabatan. Kemudian membuat syairnya temanya menabung. Jadi temanya boleh berbeda. Nah, silahkan diamati hal apa yang dinilai ketika kalian membuat pantun, syair, dan gurindam. Lihat kotaknya seperti yang tertera berikut ini. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik video ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ke grup WA atau ke kolom forum Google Classroom atau WA pribadi. Selamat mengerjakan.